Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan aku Linda di channel YouTube Muliliu. Di video kali ini aku mau coba bikin roti yang katanya lagi viral saat ini, yaitu Korean garlic bread, yang sebenarnya ini aku cuma modal nekat doang karena belum pernah bikin sebelumnya. Aku coba merecreate resep dari Master Chef Indonesia, yaitu Devina Hermawan, yang menurut aku resep ini cukup mudah. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai, oke? Dan ini adalah bahan-bahan yang akan aku gunakan untuk membuat garlic sauce-nya, kemudian cheese bechamel dan adonan roti. Seperti biasa, aku akan tulis semua bahan di deskripsi ya guys. Sekarang kita lanjut eksekusi. Yang pertama, kita akan membuat adonan rotinya dulu. Di sini aku menggunakan tepung terigu berprotein tinggi sebanyak 200 gram. Ini sesuai resep dari Chef Devina. Kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian ini aku menggunakan 125 gram tepung protein sedang. Ini kita campurin juga. Kemudian aku masukkan raginya dan gula, kemudian sedikit garam, 220 ml air, dituang sedikit demi sedikit supaya tercampur rata. Aku tuang juga 1 sendok makan minyak goreng. Yang terakhir 1 sendok makan madu kita tuang juga. Dan kita aduk-aduk merata. Dan ini udah rata ya guys. Sekarang kita lanjut tutup dengan kain basah seperti ini. Dan kita akan diamkan selama 2 jam. Sambil menunggu waktu 2 jam, kita isi waktunya dengan membuat garlic sauce-nya. Di sini sama cara membuatnya, kita campur menjadi satu kecuali sausnya. Ini akan aku pisah dulu. Jadi semuanya akan kita campur ya guys. Yang pertama aku akan masukkan irisan bawang putih, mentega cair, 1 butir telur, kemudian sedikit garam dan lada bubuk, 1 sendok makan daun parsley, 1 sendok makan madu, dan 1 sendok makan susu kental manis. Ini kita aduk rata aja, kemudian aku pisah menjadi 2 bagian. Yang sebagiannya aku akan campur dengan saus tomat dan saus sambal supaya ada spicy-nya dan ada rasa originalnya. Oke guys, yang sebagian aku tambahkan saus sambal dan saus tomat. Kita pisahkan dulu yang original. Sekarang aku akan campur untuk yang spicy. Ini kita campur jadi satu, lalu kita aduk-aduk. Garlic sauce-nya udah jadi, original dan spicy. Sekarang kita sisihkan dulu, kita lanjut membuat cheese bechamelnya. Proses yang pertama, aku akan panaskan wajannya menggunakan api kecil aja. Lalu aku akan masukkan 50 gram mentega. Ini akan kita cairkan. Kemudian aku masukkan juga 3 sendok makan tepung protein sedang, tepung terigu, protein sedang ya guys. Ini kita aduk-aduk sampai si tepungnya benar-benar matang. Dan nanti akan kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Tepungnya udah mateng, sekarang aku masukkan 250 ml susu cair dan aku aduk-aduk merata lagi.
Keju cheddar parutnya juga aku masukin. 1 sendok makan gula pasir kita masukkan juga. Kemudian 1 sendok teh garam. Diaduk terus sampai kejunya benar-benar lumer dan mengental kayak gini ya guys. Lalu matikan kompornya dan kita tunggu sampai dingin. Lalu nanti kita akan pindah ke dalam plastik segitiga. Cheese bechamelnya udah dingin, sekarang kita akan pindah ke dalam plastik. Berhubung aku nggak punya plastik segitiga, jadi aku pakai plastik biasa yang anti panas ya guys. Kemudian kita ikat, setelah diikat kita akan gunting bagian ujungnya di sini ya guys. Hai, 2 jam sudah berlalu, sekarang kita cek adonan rotinya. Sepertinya sudah mulai mengembang. Oke, ini dia. Kalau adonannya masih agak lengket atau masih agak basah, kita tinggal tambahkan tepung terigu, kita taburkan di sini karena adonannya akan aku pindah ke sini dan sebelumnya sudah aku bersihkan ya guys mejanya. Kita tepuk-tepuk dan kita tekan-tekan sampai adonannya tidak terasa lengket. Kita tambah lagi taburan tepung. Kita tekan-tekan lagi ya guys. Sekarang waktunya kita bentuk adonan. Jadi adonannya kita tarik dari atas ke bawah begitu menurut petunjuk dari Chef Devina. Dicubit dari atas ke bawah. Kemudian kita putar-putar. Ya, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Kita masih sama-sama belajar tapi lumayan lah ya. Oke. Dan ini kita proofing dulu selama 30 menit. Boleh ditutup, boleh tidak ya guys. Sudah lewat dari 30 menit dan aku buka kainnya. Oke, masa pengistirahatannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut memanggang. Aku pindahin adonan rotinya ke atas loyang yang udah aku alasin pakai kertas roti. Jadi aku manggangnya 2 kali ya guys, karena loyang aku cuman 1. Karena yang satunya aku lupa naruhnya entah di mana. Dan oven aku juga kecil, jadi cukupnya cuman 1 loyang. Kita tunggu sampai 20 menit ya guys. Ini dia sudah 20 menit berlalu dan warnanya sudah kuning keemasan. Oke, kita angkat dan kita angin-anginkan dulu. Lalu kita masukkan bagian yang kedua. Oke, aku set jadi 180 suhunya, api atas bawah, dan selama 20 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini rotinya udah mulai agak dingin. Ini dia penampakannya guys. Lumayan cantik. Sekarang kita akan belah menjadi beberapa bagian dan jangan sampai terputus. Ini kita hati-hati motongnya. Lumayan agak-agak grogi dikit nih motongnya guys. Oke. Selesai dibelah dan ini dia penampakan dalamnya guys. Kita lanjut isi dengan cheese bechamel di antara belahan rotinya. Ini aku sengaja isi penuh sampai ke atas. Sebenarnya sih satu isian aja, sekali isian aja, nggak sampai ke atas gitu, biar mengembang ceritanya guys. Tapi ini aku pengen aku isi penuh. Disesuaikan dengan gaya kalian aja sih sebenarnya. Oke. Diisi hati-hati supaya nggak
melebar kemana-mana. Kemudian kita langsung olesi dengan cheese bechamel yang original. Kalau biasanya itu dicelup ya guys, supaya lebih irit. Ini kita olesin aja pakai kuas dan nggak banyak terbuang. Berikutnya roti yang satunya kita oles dengan cheese bechamel yang spicy. Kita oles merata. Kita panggang lagi dan ditunggu selama 15 menit. Sama seperti yang tadi, api atas bawah. Lala, akhirnya selesai juga proses pembuatan Korean cheese garlic bread. Dan ini hasilnya aku buat lebih keras bagian luarnya gitu. Dan jadi manggangnya nambah waktu ya guys, karena aku pengen di luarnya ada kriuk-kriuknya dan di dalamnya lebih lembut kayak yang Korea banget itu. Dan ini cheese yang aku tambahin lebih padat, dalamnya isinya lebih banyak, jadi kurang mekar. Dan yang ini yang aku isi cheese bechamelnya setengah, dia mekar karena aku juga motongnya nggak sampai kandas sampai ke bawah, jadi hanya bagian atasnya aja yang dibelah, jadinya lebih kelihatan kurang mekar gitu ya. Oke, dan ini aku akan coba. Enak. Coba lagi ya. Oke. Ini dia. Di dalamnya lembut, di luarnya itu renyah banget. Unik ya. Akhirnya aku bisa juga bikin. Oke guys, sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah nonton video aku. Mohon dimaafkan jika pembuatan rotinya masih belum sempurna ya. Kita akan berjumpa lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye.